Tadi seorang pemuda sayangnya jatuh ke dalam air. Tetapi sekelompok orang ini tidak memiliki satu pun yang bisa berenang, ketika dia hampir tenggelam. Tiba-tiba, seorang bibi menuangkan sekotak kue dan menggunakan selotip untuk merekatkannya. Setelah beberapa saat, sebuah pelampung dibangun. Bibi mengambil pelampung itu dan melompat ke air, orang-orang berkumpul untuk menonton. Keluarkan ponsel mereka untuk merekam. Meraihlah ini. Meraihnya. Sangat bagus. Sudah sukses. Ya ampun, udah terselamatkan. Bibi memberikan pelampung penyelamat kepada pemuda itu dan dia di belakang. Pemuda itu pingsan dan bibinya menggunakan semua kekuatannya. Mendorongnya ke arah darat, orang-orang turun untuk menyelamatkan. Saat ini kaki bibi kram, setelah beberapa saat berjuang sendiri. Dia segera tenggelam ke dalam air, berpikir dia tidak bisa diselamatkan lagi. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram lehernya. Tidak peduli apakah itu 20 tahun yang lalu atau sekarang. Kamun selalu keren. Adalah orang kaya yang menyelamatkannya, tetapi dia sangat marah. Memarahinya apakah ingin menjadi superhero atau apa, bagaimana jika dia tenggelam mati. Orang-orang di sekitar sana sedang memakan kuenya dan membicarakannya sambil makan. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, kue perusahaan dimakan oleh mereka semua. Bagaimana cara berbicara dengan bosnya, tidak di luar tebakan. Manajer departemen tidak dengarkan penjelasannya dan tegur dia karena selalu mengacau. Dia tidak bisa menahan amarah saya dan menghancurkan barang-barang tetapi ketika dia melihat para staf lain. Demi menjaga citra baiknya. Dia menyeret Lan ke tangga, Lan terus-menerus meminta maaf. Tapi manajer departemen menyuruhnya berinisiatif mengundurkan diri. Lan mengaktifkan mode memohon pada bosnya, tapi dia mendorongnya menuruni tangga. Beruntung ada seseorang yang membantunya. Dia adalah orang yang tidak takut pada apapun. Manajer departemen tidak bisa berbuat apapun jadi dia hanya bisa pergi. Gadis itu pergi ke kamar kecil untuk mencuci muka, manajer departemen mengintip dari belakang. Ketika dia melihat wajah aslinya, dia langsung terkejut. Bukankah ini Lan ketika dia masih muda? Mengapa dua Lan muncul? Secara bersamaan, mendengar gadis itu memanggil ibunya. Manajer departemen mengira dia anak Lan tapi tidak tahu mereka orang yang sama. Lan kembali keluar angkasa 20 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, video Lan menyelamatkan orang lain juga diposting online. Tidak hanya Lan menjadi orang terkenal, tetapi kue yang diproduksi oleh perusahaannya juga disebut kue yang menyelamatkan jiwa. Mau bersaing beli tapi karena kuenya belum rilis jadi gak bisa beli. Direktur perusahaan bersemangat untuk segera memulai produksi. Di semua lini produksi terbuka skala besar, pada saat yang sama juga mempersingkat waktu produksi. Kenaikan tarif produk. Pengawas sangat puas dengan tindakan Lan. Dia tidak perlu mengundurkan diri lagi, tetapi malah menjadi selebriti. Di perusahaan, rekan-rekan bersaing untuk berfoto dengannya. Tetapi manajer departemen tidak puas dengan keunggulan Lan, jadi dia berduel dalam minum arak. Dan ketika datang ke kompetisi menyanyi, hasilnya masih tidak bisa dibedakan. Manajer departemen bertanya apakah Lan demi putrinya jadi keras kepala untuk tinggal di sini. Sebenarnya, sebelum dia datang, itu sangat mudah bagiku untuk menyerahkan segalanya. Dan menjalani kehidupan yang sangat membosankan. Namun, sekarang saya tidak ingin hidup dalam rasa malu dengan gadis itu lagi. Lan harus menemukan dirinya yang selalu tersenyum dan optimis. Mencoba untuk hidup seperti yang dia inginkan, departemen manajer bingung. Karena Lan yang berusia 20 tahun selalu bersinar adalah ketakutan di hatinya. Lan menatap bola lampu dan memikirkan dirinya sendiri 20 tahun yang lalu. Dia adalah Dewi Bintang yang disukai oleh siswa-siswi. Cantik adalah kata untuk memanggil namanya, memikirkannya. Dia tanpa sadar menari, tindakan gila ini membuat pemuda kaya itu merasa aneh jadi bertanya apakah dia memenangkan lotre. Dia bilang dia keren hari ini dan tidak pengecut seperti sebelumnya. Aku paling keren. Percaya diri untuk bersinar. Meskipun pemuda ini tidak mengerti apa yang dia katakan, pemuda ini masih memujinya sangat bagus. Kuncup bunga kecil meluluhkan hati Lan. Lan menari sambil berjalan, pemuda itu mengikutinya di belakang. Sampai kakinya terkilir, pria muda itu menggendongnya pulang. Menaiki tangga langkah demi langkah, Lan merasa
Sangat hangat, memikirkannya ketika dia masih kecil juga seperti ini, berbaring di punggung ayahnya. Bernyanyi untuknya, tetapi dia terbunuh oleh dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia menangis dan tersedak kesakitan. Pria muda itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengajaknya jalan-jalan. Ketika pemuda itu membawanya pulang, kebetulan saat ini ada seorang pria tiba-tiba masuk.